dengan Gyoklian Gunawan. Kali ini saya akan masak sesuai request Anda. Untuk saya masak masakan Tionghoa. Kali ini saya akan masak ayam tofu seafood ya. Masakan Chinese, tapi saya masak yang halal. Bahan kali ini saya halal semua ya. Tofu dari bahasa Hokkien yang artinya tauhu, yang berarti kacang kedelai yang difermentasikan, yang diambil sarinya. Menu tofu ini mirip dengan capcay, ya seperti kayak saudara gitu ya. Kalau capcay dia lebih kaku, cap 10, jai sayuran, jadi 10 macam sayuran. Kalau untuk tofu ini lebih bebas, apa yang Anda punya, apa yang saudara suka bisa dimasukkan, tapi tentu tidak semua jenis sayuran bisa masuk ya. Ada sayur-sayur tertentu yang tetap tidak boleh masuk, seperti kayak kacang panjang, bayam, terong, manisa, tewel, itu tidak boleh masuk di sini. Untuk sayur yang lainnya bisa dimasukkan. Persamaannya dengan capcay ya, semua lauk boleh ayam, sapi, babi, seafood, hewan yang masuk, semua sayuran yang berwarna-warni diutamakan, merah, kuning, hijau, putih, hitam, masuk semua. Nanti saya jelaskan sambil praktek ya. Itu persamaan antara capcay dan menu tofu ini. Perbedaannya di mana? Hanya kalau tofu ya pakai bahan bakunya tofu. Apa bedanya tofu dengan tahu? Kalau tahu itu adonannya dipres sehingga airnya keluar semua ya, jadi dia lebih padat. Sedangkan tofu itu dia lebih lembut, lebih kenyal, lebih halus gitu. Makanya dinamakan tahu sutra, karena kandungan airnya banyak sehingga dia itu mudah hancur. Untuk cara motong dan menggorengnya pun harus hati-hati karena dia rentan sekali untuk hancur ya. Saya tidak berlama-lama, nanti ada yang protes. Kapan masaknya? Teori tok gitu ya, ngoceh tok ya. Ayo kita mulai. Bahan wajib namanya saja menu tofu. Saya pakai ini ya, tofu yang rasa udang, shrimp tofu, dan chicken tofu. Tofu itu tahu yang dicampur telur sehingga berwarna kuning kan, makanya ada egg tofu, tahu yang mengandung telur ya. Terus supaya komplit, ini bebas ya, mau dipakai enggak. Kalau saudara punya pakai aja. Ada hiwan, ada bakwan. Bedanya di mana? Kalau yang putih ini dari ikan, yang ini dari sapi ya. Dan udang, punggungnya saya belah biar nanti kalau kena panas dia bisa melingkar. Ini saya katakan seafood ya. Kalau di restoran yang namanya seafood atau tofu lengkap, tofu spesial, itu pasti harganya lebih mahal. Dan ini saya masak yang spesial. Ada daging ayamnya juga. Terus sayur-sayuran ini bebas seadanya, cuman harus berwarna-warni biar kelihatan lebih menarik, lebih meriah gitu ya. Ada wortel, ada jagung putreng, kapri. Kalau punya paprika, pakai paprika merah dan hijau. Karena saya nggak punya, saya nanti pakai cabai besar yang saya buang bijinya. Ada tomat, sawi daging, ini di pasar cuma 1.000 saja, murah ya. Bumbu yang kita pakai nanti seperti biasa. Pengentalnya saya pakai tepung maizena, yang punya tapioka boleh dipakai. Untuk warna hitamnya, masakan Chinese kebanyakan tidak lepas dari jamur ya. Bisa pakai jamur kancing, bisa pakai jamur shiitake atau hiyoko, bisa juga jamur kuping. Saya nanti pakai dua warna ini aja karena saya butuh warna hitamnya. Untuk bumbunya cuma dua macam ini aja, bawang putih yang digeprek dan jahe ya. Ini sudah berwarna-warna, ada oranye, ada putih, ada hijau, ada merah, ada hijau juga, ada hitam nanti ya, putih, kuning, semua masuk biar lebih menarik. Untuk bumbunya, karena saya kecap manisnya habis, saya pakai yang kecap manis pedas, jadi nanti saya menghindari merica ya, karena saya lagi kehabisan kecap manis. Ini bukan endorse ya, kalau ada mereknya. Kalau mau endorse silakan boleh. Ini saus tiram, saus raja rasa, kecap asin, dan minyak wijen. Oke. Saya ajarkan cara motongnya tofu ini ya, dari tengah-tengah
pakailah pisau yang tajam, karena kalau pisaunya tidak tajam nanti gampang hancur. Ini didorong dari bagian belakang ya, didorong. Saya bagi jadi 3 seperti di restoran ya, bisa 3 bisa 4, jangan terlalu tipis nanti hancur. Nah ini pisaunya harus tajam, kalau tidak tajam gampang hancur ya, karena dia kandungan airnya itu banyak sekali. Tofunya diberi tepung tapioka itu untuk menyelimuti, jadi dia seperti kayak nanti bagian dalamnya lembut ya. Diberi tepung tapioka lalu digoreng. Jadi luarnya ini kering tapi dalamnya lembut sekali gitu. Goreng ini jangan dibalak-balik ya, karena takut hancur, karena kandungan airnya dia tinggi sekali. Bagus sekali, luarnya crispy kriuk, dalamnya itu nanti lembut sekali kalau digoreng dengan tepung tapioka. Ayamnya dipotong tipis-tipis gitu ya, diberi tepung tapioka atau maizena boleh. Terus kita marinasi, kita beri garam sedikit secukupnya aja, sama merica dan saus tiram kita 1 sendok makan gitu ya. Ini kita biarkan dulu, dimarinasi, biarkan dulu biar nanti dia lembut, dibiarin aja dulu sembari nyiapkan sayur-sayurannya, kita potong-potong. Untuk kaprinya dibuang itu ya, pinggir-pinggirannya itu, nah itu yang dibuang itu. Kita biarin aja utuh kayak di restoran begitu tanpa dipotong. Kita beri minyak secukupnya ya, sekitar 3 sendok makan gitu, sama minyak wijen. Minyak wijennya sekitar setengah sendok makan. Kita tumis bawang putih yang digeprek tadi 5 biji dan jahe. Ditumis sampai harum, harus sampai harum ya. Kalau bawang putih dan jahe sudah mengeluarkan aroma harum, kita masukkan daging ayam yang dimarinasi tadi ya. Yang mentah-mentah yang masuk, biar tidak amis kita dulukan, dan udang masuk dulu. Kita tumis sampai berubah warna. Kalau sudah kaku berubah warna begini, baru kita masukkan sayuran yang keras-keras ya, yang teksturnya lama untuk empuk, kita masukkan dulu. Wortel, gagangnya, sawi daging, arcis, dan putrem, jagung muda, semua masuk. Dan jamur yoko, jamur kuping ini tipis, nanti aja. Kita beri kuah ya, kita beri air, karena ini bukan capcay cemek-cemek gitu ya, enggak sebanyak capcay airnya. Kita biarkan sampai empuk. Jangan lupa diberi bumbu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh munjung, gula 2 sendok teh. Karena anak saya itu kalau makan suka kayak ada kuah-kuahnya dikit gitu, ini saya tambahi ya. Terus kita beri kecap ikan 1 sendok makan. Saus raja rasa 2 sendok makan. Saus tiram 2 sendok makan. Hampir semua masakan Chinese kebanyakan menggunakan saus tiram ya. Jadi saus satu ini wajib Anda untuk punyai. Kita biarkan sampai empuk. Jadi kalau kita beri bumbu di saat seperti ini, supaya wortel dan sayur-sayurnya ini dia meresap bumbu-bumbunya ya, jadi tidak tawar, tapi ada gurih-gurihnya gitu sampai ke dalam. Kecap manisnya ini pedas ya, jadi saya tidak pakai merica. 1 sendok makan. Sudah kita biarkan sampai semuanya menjadi setengah matang, kurang lebih 5 menit ya. Ini bahan yang teksturnya agak setengah keras baru masuk. Ini bahan olahan sudah setengah matang ini, jadi nggak usah lama-lama kayak
iwan bakwan kita masukkan. Jadi masukkannya harus sesuai tingkat kerasnya yang kita masukkan ya, biar matangnya seimbang. Sawi, daun sawi kita masuk. Kita beri tepung maizena ya. Kalau nggak punya maizena, adanya tapioka, nggak apa-apa pakai tapioka untuk pengental. Jangan bubukan dimasukkan ya, nanti bisa wungkul-wungkul, karena saya pernah begitu awal-awal menikah, nggak mengerti. Jadi saya tuang, waduh, merengkel. Nah, ini kita masukkan, kekentalannya kita lihat. Kalau kurang kental bisa ditambahkan ya. Untuk rasa asin, manis, gurih, sedapnya sudah pas, jadi saya tidak tambah-tambah lagi. Sudah saya icip tadi. Nah, sawi ini kan teksturnya tipis sekali, daun sawinya. Jadi jangan lama-lama ya, nanti overcook, vitaminnya habis. Kita makan ampas saja. Kalau sudah mendidih begini, ini tofu gorengnya masuk. Dan sayuran yang tipis-tipis teksturnya masuk. Selesai ya, bisa disantap. Ayam tofu seafood sudah jadi, jadinya banyak ya, segini. Ini makannya puas. Coba kalau di restoran, mana dapat segini dengan budget segitu ya. Kita eksekusi, ini berbagai macam sayuran, berbagai macam lauk, jadi sehat bergizi tinggi. Ini tofunya, lihat teksturnya yang lembut. Kita makan. Lembut, enak. Ini ada putrem, nasi yang ada bumbunya dan udang. Beneran enak, nggak kalah sama restoran. Harum, gurih, sedap. Bumbu-bumbunya itu udah merasuk ya, karena tadi kita biarkan dengan api kecil. Masakan Chinese itu gampang sekali ya, tinggal cemplung semua, tidak ada korak-korakan. Saya paling nggak suka korak-korak, setrika sama cuci baju. Kalau untuk bersih-bersih sama masak, ayo aja. Tapi tiga ini, ikuti giveaway saya. Bila tercapai 30.000 subscribe, saya akan undi giveaway lagi yang lebih banyak lagi. Syaratnya rajin komen and like video-video saya. Bila saudara suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and nyalakan lonceng notification-nya ya guys. Bye.